إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Jemaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib kembali menyampaikan wasiat yang sangat agung. Wasiat yang selalu disampaikan khatib-khatib pada hari-hari besar umat Islam. Wasiat yang terkandung pada setiap kitab yang turun dari langit. Wasiat yang selalu misi dari setiap rasul yang diutus. Wasiat yang selalu disampaikan oleh Allah pada setiap generasi manusia. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Yang kedua juga khatib mengingatkan kita semua untuk tetap banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Orang yang Allah pilih menjadi sebab kita mendapatkan nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat iman. Orang yang apabila kita ikut pasti membawa kita ke dalam surga. Orang yang akan Allah tanya kita tentangnya 2 kali. Allah akan tanya kita tentang Rasul di pintu gerbang akhirat, yaitu di kubur. Dan Allah akan tanya kita kelak di akhirat tentang Rasul. Maka dari itu, kalaulah Allah dan malaikat yang ada di langit semua berselawat kepada Nabi, maka yang lebih utama untuk berselawat kepada Nabi adalah makhluk yang bernama manusia yang beriman yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang pertama surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ayat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala katakan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hari kiamat itu. Telah dekat hisab manusia itu. Akan tetapi mereka tetap dilalaikan oleh dunia mereka. Sehingga mereka selalu berpaling dari Allah. Mereka berpaling dari akhirat. Saudaraku sekalian, ayat ini turun sekitar 1400 tahun yang lewat. Ayat ini turun adalah sekitar 1400 tahun yang lewat. Ketika Allah turunkan ayat ini kepada Rasul, Allah katakan bahwa hari kiamat itu telah dekat. Hisab itu telah dekat. Makna daripada ayat ini bermacam-macam komentar ulama. Makna yang pertama, hari kiamat itu telah dekat karena Nabi telah diutus. Dan ini juga adalah makna yang benar. Karena tanda terbesar antara lain bahwa hari kiamat akan terjadi di utusnya Nabi yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir? Adalah karena hari kiamat telah dekat. Tidak akan ada lagi Nabi setelah beliau. Pendapat yang kedua juga pendapat ini adalah benar. Sebahagian mufassirin mengatakan ketika ayat ini turun, sisa usia dunia yang telah lewat
itu jauh lebih banyak dari sisa dunia yang tertinggal, yang tersisa. Ketika ayat ini turun, sisa dunia yang sudah lewat itu jauh lebih banyak dari yang tersisa. Dan Anda tahu bahwa ayat ini tadi kita katakan Allah turunkan 1400 tahun yang lewat. Berarti sisa dunia tidak lagi lama. Cuman hanya Allah yang tahu kapan dia akan terjadi. Yang ketiga makna daripada ayat ini, Allah katakan bahwa manusia yang hidup, hal yang paling dekat terhadap dirinya adalah kematian. Apakah Anda masih yakin nanti asar Anda akan masih hidup? Apakah Anda masih yakin akan kembali ke rumah dengan selamat setelah kita selesai melakukan salat? Maka dari itu Nabi katakan hal yang gaib, yang paling dekat yang sedang ditunggu saat ini adalah kematian. Maka dari itu renungkan saat-saat Anda masih kecil, saat Anda masih SMP, SMA, kuliah, itu perasaan kita itu baru kayak kemarin. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kecil kita reunian, lalu kita bernostalgia, kayaknya baru kemarin kita SMP, baru kemarin kita SMA. Ternyata begitu kita hitung, telah 50 tahun, telah 30 tahun. Masa yang sudah lewat, yang sudah puluhan tahun, itu serasa sangat singkat. Kira-kira sisanya sampai seperti itu atau tidak? Sisa yang ada kira-kira seperti itu atau tidak? Dan kira-kira kalau mati kita, apakah Anda siap mati dengan amal yang sekarang Anda miliki? Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu Allah katakan telah dekat hisab manusia, telah dekat hari kiamat, telah dekat kematian kalian itu. Kalau kalian mati maka kalian masuk hari kiamat kalian. Setiap orang mati maka ia memasuki hari kiamatnya. Telah dekat hari kiamat itu. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, akan tetapi kebanyakan manusia selalu lalai. Kebanyakan manusia lalai. Yang tidak lalai hanya sedikit saja. Mereka lalai karena apa? Mereka lalai karena dunia. Dunia sangat kejam untuk membuat manusia lalai. Karena bagaimanapun memang yang lebih dominan dalam kehidupan ini adalah fisik kita. Jasad kita. Maka yang lebih dominan dalam kehidupan dunia adalah kebutuhan jasad. Maka dunia sangat luar biasa membuat kita lalai dari ibadah. Kalau seandainya Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bertanya kepada mereka yang sudah mati. Coba datangi kuburan itu, seandainya Allah berikan pada Anda kemampuan untuk bertanya. Tanyalah mereka yang ada di kubur, yang mereka ketika di dunia menjadi orang terkaya. Ketika di dunia mereka adalah orang terkaya. Tanya mereka, kalau mereka sudah ada di kubur, apakah engkau ingin kekayaanmu ditambah lagi? Apa kira-kira jawabannya? Mereka pasti mengatakan tidak. Tanya mereka yang sudah mati, yang mereka mati dalam keadaan sangat miskin. Dan dalam kehidupannya di dunia miskin. Seandainya Allah berikan kemampuan untuk bertanya, kita tanya, apakah engkau masih ingin kekayaan yang selama ini kau selalu inginkan? Dia katakan tidak. Kalau seandainya kita diberi kemampuan bertanya kepada mereka pejabat, raja yang sudah mati, apakah Anda masih ingin kekuasaan Anda ditambah? Apakah Anda ingin kekuasaan Anda diperpanjang? Mereka mengatakan tidak. Apa yang mereka paling inginkan? Mereka yang sangat kaya, mereka yang miskin, mereka yang menjadi pejabat. Kalau seandainya kita bertanya kepada mereka, apa yang paling mereka inginkan? Kata mereka, aku ingin kembali ke dunia sebentar saja, hanya untuk melakukan satu amal saleh.
Karena memang tidak ada yang paling Anda butuhkan selain daripada ibadah. Sekalipun itu satu ibadah. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat, kesulitan demi kesulitan. Saudaraku sekalian, yakinlah dengan seyakin-yakinnya. Kalau Anda memiliki kesulitan, tidak akan ada yang akan bisa membuat Anda keluar dari kesulitan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. 3 orang yang masuk ke dalam gua dalam sebuah hadis sahih Muslim, mereka diselamatkan karena mereka berdoa tawassul dengan amal salih mereka masing-masing. Maka dari itu inti Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku meminta. Saudaraku sekalian, selama Anda masih memiliki amal saleh, walaupun itu satu amal saleh, Anda akan pasti keluar dari kesulitan itu. Bukankah kesulitan yang paling besar adalah neraka? Dan bukankah Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib meyakini selama ada satu kebaikan yang dimiliki orang yang mati dalam keadaan beriman, dia akan pasti keluar dari neraka itu? Iya. Itulah pentingnya ibadah, saudaraku. Bentuk cinta Allah yang paling tinggi kepada seorang hamba, Allah berikan orang itu iman. Allah berikan kepada orang itu kemampuan untuk beribadah, bukan dunia. Tidak perlu Anda bangga seperti apapun jabatan Anda. Kalau Anda bukan orang beriman, jabatan itu Allah berikan kepada Qarun, jabatan itu Allah berikan kepada Bukhtanasar, jabatan itu Allah berikan kepada Namruj. Jabatan Anda tidak akan membuat hidup Anda baik dunia akhirat. Kalau Anda bukan orang yang beriman dan beribadah, tidak perlu Anda bangga dengan harta yang Anda miliki. Harta itu Allah berikan pada Qarun. Harta itu Allah berikan kepada Bukhtanasar. Harta itu Allah berikan kepada orang kafir. Harta itu tidak akan membuat Anda baik kalau Anda tidak beriman dan tidak beribadah. Tapi perhatikan, kita tidak mengerti kalau Allah berikan harta kepada orang lain, Allah berikan harta kepada orang kafir, kita hasad, kita dengki, kita marah. Tapi kita tidak pernah hasad terhadap orang yang Allah berikan kepada dia iman, Allah berikan kepada dia kemampuan beribadah. Ketika ada tetangga yang bangun rumah, kita sakit, kita marah, kita hasad. Tapi ketika ada orang yang berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak ada sedikit pun rasa tersinggung dalam hati. Tidak ada sedikit pun kecemburuan di dalam hati. Saya ingat saudaraku sekalian, yang paling diinginkan semua orang yang mati adalah usia Anda satu saat saja hanya untuk melakukan satu kebaikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa yang paling diinginkan orang yang hendak mati? Yang ruh ada di kerongkongan. Ya Allah, tolong tunda kematianku sesaat aja. Dia tidak minta 1 jam. Dia tidak minta 1 hari. Ya Allah, tolong tunda kematianku sesaat saja, hanya untuk mengeluarkan 1 sedekah atau hanya untuk melakukan 1 amal saleh. Apakah Anda akan keluar dari neraka? Atau apakah Anda akan pasti masuk surga kalau Anda memiliki 1 amal saleh yang Allah terima? Pasti. Hanya saja kita tidak tahu apakah ada amal saleh kita sampai saat ini yang udah Allah terima. Semua orang yang sudah mati keinginannya hanya 1, kembali ke dunia untuk hanya melakukan 1 amal saleh. Nabi katakan ketika melewati pekuburan, apa kata Nabi? Kalau kalian tahu apa yang diinginkan mereka yang ada di kubur ini, adalah kembali ke dunia sesaat saja hanya untuk melakukan 1 rakaat salat. Abu Kilabah, murid terbaik Ibnu Abbas, satu saat dia berjalan, hendak dia pergi ke Syria. Dalam perjalanan dia capek. Lalu dia melewati pekuburan umum. Lalu setelah lewat pekuburan itu dikit dia tidur. Sebelum dia tidur dia salat sunnah mutlak 2 rakaat. Di dalam tidurnya penduduk kubur itu datang. Apa kata orang itu kepada Abu Kilabah? Dia katakan, Abu Kilabah,
Kalian orang-orang yang beriman yang saat ini masih hidup adalah orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah, tapi kalian tidak mengerti hakikat daripada ibadah itu. Bagaimana ibadah itu paling nomor satu yang paling kalian butuhkan. Kalian memang beribadah terus-menerus, tapi kalian tidak mengerti hakikat ibadah itu. Bagaimana bahwa ibadah adalah hal yang paling mahal, adalah hal yang paling mahal yang Allah berikan kepada seorang hamba. Adapun kami yang sekarang ini dikubur ini, wahai Abu Kilabah, adalah orang yang mengerti hakikat kehidupan, adalah orang yang mengerti hakikat ibadah. Adalah kami sekarang yang ada di kubur ini, wahai Abu Kilabah, adalah orang yang mengerti hakikat ibadah. Akan tetapi kami telah terputus dari ibadah itu. Abu Kilabah, tidak ada yang paling diinginkan semua orang yang sudah mati, kecuali kembali ke dunia hanya untuk melakukan seperti 2 rakaat yang ringan, yang barusan kau lakukan, wahai Abu Kilabah. Subhanallah, dunia sangat kejam. Dunia sangat luar biasa membuat kita lalai dalam ibadah. Tapi coba seandainya tanya mereka yang masih hidup, sekaya apapun dia, semua dunia dia sudah miliki. Tanya dia, apakah Anda ingin kekayaan Anda ditambah? Dia bilang, iya. Itulah kejamnya dunia, membuat manusia lalai dari akhirat. Tanya semua raja dan presiden, apakah Anda masih ingin jabatan Anda ditambah? Jawabannya adalah iya. Tanya semua orang miskin yang masih saat ini hidup, apakah Anda ingin menjadi orang kaya? Jawabannya adalah iya, kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Itulah dunia. Tapi coba Anda bayangkan kalau seandainya Allah turunkan ayat mengatakan kepada Anda, minggu besok Anda akan mati. Anda dengar langsung dari Allah. Allah katakan Anda minggu besok akan mati. Saya kira Anda tidak mau keluar dari masjid ini. Saya kira Anda tidak mau berhenti belajar. Saya kira Anda tidak mau melepaskan Al-Quran. Saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, begitulah dunia sangat kejam membuat kita lalai dari beribadah. Padahal tidak ada hal yang paling penting dalam kehidupan ini selain daripada ibadah kepada Allah. Ibadah itulah satu ibadah yang paling diinginkan setiap orang yang akan mati. Satu ibadah yang paling diinginkan semua orang yang ada di barzakh. Satu ibadah yang paling diinginkan semua orang yang ada di neraka kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun ittaqullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka dari itu dalam sebuah hadis Nabi katakan al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat kematian dan dia terus bersiap untuk mati. Saudaraku sekalian, menurut Anda kalau Allah panjangkan usia Anda 100 atau 200 tahun lagi, apakah Anda mau? Apakah menurut Anda kalau Allah panjangkan usia kita 100 atau 200 tahun, keadaan kita lebih baik? Tidak. Sekarang usia kita 50, 60, 70, 80, maka lihatlah fisik kita. Lihatlah persendian kita tidak lebih baik. Lihatlah mata kita tidak lebih baik. Lihatlah kulit kita tidak lebih baik. Lihat pendengaran, penglihatan semua tidak lebih baik.
Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang saya panjangkan usianya, tapi aku jadikan dia lemah. Manusia setelah 40 tahun, dia tidak semakin kuat. Dia akan semakin lemah. Tapi kata Allah, aku ada menjadikan di antara kalian, aku panjangkan usianya. Tapi dia tidak semakin lemah. La ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Yang dulu dia ingat, sekarang dia tidak ingat. Sekarang dia seperti anak-anak, jajannya pun sudah seperti anak-anak. Dia tidak normal lagi akalnya, sehingga dia tidak dibebani syariah. Itu usianya baru 80, 90, 100 tahun. Coba Anda renungkan kalau Allah tambah usia Anda 100 tahun lagi. Atau 200 tahun lagi. Artinya Anda tidak semakin baik. Karena memang dunia tidak butuh kita waktu yang panjang. Karena tidak baik. Jawabannya akhirnya memang tidak ada. Yang selalu ditunggu kecuali mati itu sendiri. Tidak ada yang paling ditunggu selain mati itu. Akhirnya kita semua harus melewati pintu yang namanya mati. Kalaupun saya dikasih usia 200-100 tahun lagi, saya tidak mau. Karena Allah katakan semakin kamu tua, fisikmu tidak semakin baik. Kalau begitu tidak jalan lain kecuali mati. Kalau memang harus melewati pintu mati, maka yang paling penting adalah ibadah. Maka dari itu Nabi katakan apabila hidayah telah masuk ke dalam hati seseorang, dia merindukan akhirat. Ini ciri yang pertama. Dia tidak benci dengan kematian. Karena dia tahu bahwa kalau dia tidak mati, dia tidak masuk surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga atau tidak, kita mengatakan mau masuk surga mau. Sekarang mau masuk surga enggak? Sekarang. Dia bilang iya. Lalu kalau begitu sekarang mau mati enggak? Dia bilang tidak. Bagaimana mungkin Anda masuk surga kalau Anda tidak mati dulu? Surga itu adalah pintu gerbang akhirat. Maka dari itu kalau hidayah sudah masuk ke dalam hati seseorang, kata Nabi, dia tidak membenci kematian. Dia tidak membenci kematian. Beda dengan orang yang mencintai dunia. Itu namanya adalah penyakit wahan. Ketika Nabi ditanya, apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya karahiyatul maut. Sangat cinta terhadap dunia, benci dengan kematian. Gimana mungkin orang beriman benci dengan kematian, sementara cinta dengan surga? Tidak mungkin orang masuk surga kalau ia belum mati dulu. Yang kedua, ya Rasulullah, apa tanda hati yang sudah dimasuki hidayah itu? Kata Rasul, dia terhindar dari fitnah dunia. Dia cari dunia iya, tapi dunia tidak membuat dia lalai. Dunia tidak menjadi sebab ia tidak beribadah kepada Allah. Dia tahu bahwa dunia diciptakan untuk dia, sementara dia diciptakan untuk beribadah pada Allah. Jangan dibalik. Seterusnya yang ketiga, apa ciri orang yang telah diberikan Allah hidayah dan akan masuk surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, engkau akan lihat dia terus menerus beribadah pada Allah. Saudaraku sekalian, nikmat termahal saat ini yang Allah berikan nama kita, selain iman dan kemampuan beribadah, adalah sisa usia. Saya sering sampaikan lewat mimbar ini. Kalau Anda adalah orang yang dikehendaki Allah akan masuk surga, maka Allah akan berikan kepada Anda kemampuan untuk beriman dan beribadah. Semakin tua semakin semangat. Dan itu adalah pertanda, bahkan hampir bisa dipastikan. Hampir bisa dipastikan orang seperti ini akan husnul khatimah. Dan itu adalah pertanda dosa yang sudah lewat akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kalau Anda mengakhiri hidup Anda dengan sungguh-sungguh beribadah, ini syaratnya. Maka dari itu saudaraku sekalian, kita manfaatkan sisa usia yang ada, berapapun ia jumlahnya, berapapun waktu yang masih tersisa. Anda kalau manfaatkan sisa usia dengan baik, tidak peduli itu berapa lama, maka Anda akan bisa lebih mulia dari mereka yang ada di kubur itu saat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Waqdhulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.